Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 226. Nathan segera melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin? Sahammu seharusnya diberikan kepada cabang kedua keluarga di masa depan. Sekarang, Tuan Horton akhirnya mengerti dan memandang ke arah Nyonya Horton tua. Nathan memutuskan untuk bicara terus terang. Ibu saya pernah berjanji sebelumnya bahwa ketika generasi muda dalam keluarga menikah, mereka semua akan menerima bagian. Ketika Jake menikah, istrinya tidak baik kepada ibuku, jadi dia tidak memberikan saham apapun. Sekarang Selena akan menikah dengan keluarga Cobb, yang merupakan masalah besar bagi keluarga kami. Bu, berapa banyak yang akan kamu berikan kepada Selena? Pertanyaan itu diajukan sedemikian rupa sehingga sulit bagi siapapun untuk membantahnya. Nyonya tua Horton menegangkan rahangnya dan mengerutkan keningnya. Setelah Louis menipu Nathan sebesar 2% sahamnya terakhir kali, saham yang dikuasainya berjumlah 53%. Jika dia memberikan lebih dari 3% saham, kemungkinan besar Louis akan menghadapi situasi yang tidak terkendali di perusahaan tersebut. Ketika Nyonya Horton yang sudah tua merasa gelisah mengenai apa yang harus dilakukan, Louis berkata, 2%, menurutku tidak perlu memikirkannya. Anggap saja seolah-olah dia mengembalikan 2% yang pernah diberikan Nathan kepadanya sebelumnya. Namun, begitu dia mengatakan ini, Nathan mencibir. Louis, dalam hatimu, apakah nyawa nenekmu hanya bernilai 2%? Louis mengerutkan kening. Keira memanfaatkan momen itu untuk menyela. Kita sedang membicarakan tentang mas kawin yang akan dibawa Selena saat ia menikah. Apa hubungannya itu dengan kehidupan nenek? Apakah Selena membantu nenek mencari obat hanya untuk mendapatkan bagian? Apakah kehidupan nenek bisa diukur dengan bagian? Nathan kehilangan kata-kata. Oliver meliriknya tajam, sebelumnya ia mengira bahwa istri Louis adalah seseorang yang lebih bersifat fisik dan tidak banyak bicara. Dia tidak menyangka lidahnya begitu tajam. Dan coba bayangkan, Louis yang pendiam akhirnya menikahi wanita seperti itu. Marah, dia menatap Jake dengan jengkel, yang tampaknya telah dilupakan semua orang, dan berpikir tentang bagaimana dia gagal bersikap lebih bijaksana pada saat pernikahannya. Jika dia berhasil menikahi Keira, dia pasti sudah menjadi aset besar bagi cabang pertama keluarga sekarang. Setelah Nathan dan Oliver terdiam, Selena mendesah. Tentu saja, bukan itu yang kumaksud. Kudengar penyakit nenek buyut kita makin parah, jadi aku memohon pada keluarga Cobb. Hanya saja, dia mendesah pelan, tampak gelisah saat berbicara, saya tidak benar-benar mengincar saham keluarga, tetapi untuk mendapatkan obat ini, keluarga Cobb telah berusaha keras, dan Tuan Lee mengambil risiko besar. Pada akhirnya, keluarga Cobb dijanjikan 3% saham. Wajahnya dipenuhi kepahitan dan ketidakberdayaan, lagi pula, aku belum menikah dengan mereka. Tidak apa-apa bagi keluarga Cobb untuk berusaha, tetapi mereka tidak seharusnya mengeluarkan uang, jadi aku memutuskan untuk mengatakan bahwa kami, keluarga Horton, akan menanggung saham-saham ini. Dia menatap Oliver dengan cemas. Ayah, aku tahu bahwa saham keluarga Horton bukan milikku untuk dijanjikan, tetapi aku takut jika kita melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada obat yang tersisa, jadi. Dia menundukkan kepalanya dan mendesah. Oliver segera mengerti maksudnya dan berkata, kamu melakukan hal yang benar. Karena janji sudah dibuat, kita harus memberikan bagian ini. Jika 3% ini tidak bisa berasal dari keluarga, aku akan memberikannya sendiri. Setidaknya itu yang bisa kulakukan untuk nenekku. Nathan berseru dengan marah, omong kosong. Sahammu sudah sangat sedikit. Kalau kamu memberikan 3%, bagaimana kamu akan bertahan di perusahaan ini di masa depan? Dia menoleh ke Mrs. Horton yang sudah tua. Bu, saham ini seharusnya dari pihakmu. Kurasa tidak ada yang keberatan. Nyonya tua Horton mencibir. Cabang pertama berpura-pura, apakah mereka benar-benar mengira dia tidak bisa melihatnya? Dapat dimengerti untuk membayar obat, tetapi siapa yang akan memberikan sahamnya? Itu hanya sekedar alasan bagi cabang pertama untuk meminta saham. Tuan Horton mengerutkan kening dan berkata, Selena, siapa yang akan menggunakan saham untuk membeli obat? Jika Anda mengatakan hal ini, tidak banyak yang akan percaya, bukan? Selena langsung melihat ke arah Logan Lee, Tuan Lee ada di sini, semua orang bisa bertanya kepadanya. Logan berdeham, Tuan Horton, ini memang permintaan saya.
Anda mungkin tidak tahu bahwa di Clans, ada banyak sekali orang yang ingin mendapatkan tempat di lembaga ini. Di antara mereka, ada bangsawan dan Taipan. Direktur kami tidak mampu menyinggung siapapun dari mereka, jadi dia takut dan menyerahkan pemilihan tempat itu kepada Nora secara pribadi. Pada titik ini, dia tersenyum pahit. Nora sangat misterius, seperti yang saya yakin semua orang di sini tahu. Semua orang mengangguk setuju. Mereka semua pernah mencari obat untuk Nyonya Horton yang sudah tua sebelumnya, jadi tentu saja, mereka mengerti betapa sulitnya menemui Nora ini. Konon, hanya Cory Mills yang pernah bertemu langsung dengannya dan mengetahui identitasnya. Namun Cory bungkam, siapapun yang bertanya, dia tidak akan memberitahu. Nora bersikap netral dan adil, memilih tempat berdasarkan kasusnya, tanpa memberi ruang bagi perasaan pribadi. Logan melanjutkan, jadi posisi ini sebenarnya diamankan oleh Dean Mills. Saya memohon padanya untuk berbicara dengan Nora. Pada akhirnya, Nora hanya mengatakan ingin mendapatkan 3% saham, jadi persyaratannya mungkin tampak agak keras. Mendengar ini, Tuan Horton langsung mempercayainya. Uang bisa membuat apapun terjadi. Adapun tidak mendapat tempat, itu hanya karena uang yang ditawarkan tidak cukup. 3% saham Horton Group bernilai beberapa ratus juta nilai pasar, bahkan para elit dari Clans mungkin tidak mau membelinya. Dengan menawarkan harga yang sangat tinggi, mungkin hanya keluarga Horton di Crera yang akan membelinya. Hal ini juga tidak akan memengaruhi pemilihan tempat selanjutnya. Louis selalu mengerutkan kening, merasa bahwa Nora bukanlah orang seperti itu karena dia sendiri secara pribadi telah menawarkan harga yang lebih tinggi, dan Nora tidak mengalah. Keira lalu mencibir. Logan Lee ini sebenarnya menggunakannya sebagai alasan, tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia mencibir dan berkata, Nora tidak pernah menetapkan syarat seperti itu, dan kamu bicara omong kosong. Logan menatapnya dan berkata tanpa daya, Nyonya Horton, kondisi ini bersifat pribadi. Selain beberapa keluarga itu, ini bukan sesuatu yang bisa didengar sembarang orang. Selena langsung berkata, Bibi Keira, ada banyak sekali aturan tidak tertulis di masyarakat kelas atas. Aku juga terkejut saat mendengar istilah-istilah ini. Nathan mencibir, berasal dari keluarga sederhana, apa hakmu untuk mendengar hal-hal seperti ini? Kalau kamu tidak mengerti apa-apa, jangan asal ikut campur. Louis langsung menolak. Generasi kakekku juga berasal dari keluarga terpandang, apakah kamu juga menunjukkan rasa tidak hormat kepada kakek? Nathan tidak bisa berkata apa-apa. Louis mencibir, jika Anda menghitung kembali 3 generasi, kita semua adalah petani, jadi jangan meremehkan orang lain di sini. Oliver mencibir, Louis, kau tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Semua orang melihat masa kini. Mengapa nenek moyangnya tidak bekerja lebih keras? Bagaimana mungkin dia tidak dilahirkan dalam keluarga baik-baik? Jika dia dilahirkan dalam salah satu dari 5 keluarga besar Clans, dia berhak mendengar omongan seperti itu. Dia menatap Keira, jika kamu tidak termasuk dalam level itu, maka jangan mempermalukan dirimu di sini. Logan juga tersenyum. Keira lalu mengeluarkan ponselnya. Kebetulan sekali, aku kebetulan kenal Cory, Dekan Mills. Biar aku telepon dan tanya dulu. Dia menghubungi nomor Cory. Bab 227. Wajah Logan berubah drastis saat melihatnya. Dia segera melangkah maju, mencoba merebut telepon genggam Keira. Louis melangkah maju, meraih tangannya, dan berkata dengan tajam, menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Saat itulah telepon berdering. Keira menyalakan pengeras suara dan sebelum pihak lain sempat berbicara, dia berkata, Dekan Mills, Tuan Logan Lee mengatakan bahwa Anda meminta 3% saham untuk obat tersebut. Benarkah itu? Cory langsung berkata, tentu saja tidak. Apakah perusahaan bioteknologi kami kekurangan stok sebanyak itu? Itu konyol. Siapa yang menyebarkan rumor seperti itu di luar sana? Keira lalu menatap Logan. Wajah Logan pucat pasi, dan ekspresi cemasnya mengalami perubahan besar. Orang lain mungkin tidak mengenali suara Cory, tetapi dia mengenalinya. Keira berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, terima kasih telah menjelaskannya kepadaku. Dia menutup telepon, dan dengan senyum mengejek, menatap Logan, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Selena berkata, Bibi Keira, apakah tadi itu Cory Mills? Dia terdengar cukup sopan saat berbicara denganmu, tetapi bukankah Dekan Mills dikenal dengan sifat pemarahnya? Oliver mencibir, itu jelas bukan Dekan Mills yang asli, itu hanya lelucon.
Siapa tahu dia bisa ikut bermain dan berpura-pura menjadi Cory lewat telepon. Benarkah begitu? Keira menatap Logan dengan acuh tak acuh. Orang lain mungkin tidak mengenali suara Dekan Mills, tapi kamu harusnya tahu, kan? Logan masih keras kepala. Suaranya memang terdengar sedikit seperti dia, tapi sekarang banyak penipuan. Ku dengar teknologi AI bisa memalsukan tidak hanya penampilan tapi juga suara. Haruskah aku menelepon Dekan Mills lagi? Meminta dia untuk membuktikan identitasnya. Keira mengeluarkan teleponnya lagi. Logan ketakutan dan segera melambaikan tangannya. Itu tidak perlu. Suara Dekan Mills sangat khas, itu tadi memang Dekan Mills. Semua orang memandangnya. Setelah berpikir sejenak, Logan berkata, baiklah, aku akui bahwa 3% saham itu bukan untuk Nora. Dia dan Selena saling bertatapan sebelum dia berkata terus terang, itu untukku. Mendengar pernyataan ini, semua orang terkejut. Oliver bertanya, apa? Selena berkata, Logan, apa yang kamu bicarakan? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Logan berkata, tidak ada kesalahpahaman, akulah yang menginginkannya. Karena, aku mencuri obat itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Namun, Logan menatap Keira dan berkata, kamu bukan peneliti ilmiah dan tidak tahu apapun tentang industri kami. Bisa bekerja di bawah Nora di Clans Research Institute adalah impian semua orang. Aku sudah berusaha keras untuk masuk ke lembaga ini. Namun, aku tidak sanggup menolak permintaan sepupuku dan Nona Selena, terutama karena ini menyangkut kehidupan Nyonya Horton yang sudah tua. Logan mengalihkan pandangannya ke Selena. Tapi aku mencuri obat itu, dan setelah itu, aku akan membutuhkan banyak uang untuk menutupi kesalahan ini, dan bahkan mungkin mustahil untuk menutupinya, karena aku bisa tertangkap dan dipecat. Reputasiku di industri ini akan hancur. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku dalam penelitian ilmiah, dan aku tidak akan pernah merasa puas jika aku tidak dapat melanjutkannya. 3% saham tersebut adalah untuk saya agar aku dapat menghidupi diri sendiri di masa mendatang. Selena langsung mengerti apa maksudnya. 3% saham itu diminta olehnya, dan membuat seakan-akan Logan yang memintanya hanyalah cara untuk menekan keluarga Horton. Selena segera berkata, Logan, kau benar-benar telah mengorbankan masa depanmu demi Nyonya Horton tua. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Logan melambaikan tangannya, jangan katakan itu. Kemudian dia menatap Louis, 3% saham sebagai ganti nyawa Nyonya Horton tua, maukah kau membelinya atau tidak? Kalau tidak, aku tidak akan membawa obat lagi, dan aku akan mencari cara untuk mengganti 3 dosis yang hilang. Anggap saja itu hadiah untuk Nyonya Horton tua. Selena berpura-pura tergesa-gesa tetapi menjelaskan konsekuensinya. Tapi Logan, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kita mulai minum obat, kita harus mengkonsumsinya secara teratur? Jika dihentikan, kondisi pasien bisa memburuk lebih cepat. Logan berkata, tepat sekali. Nyonya Horton tua tadinya hanya punya waktu 1 atau 2 bulan lagi, tetapi jika obatnya dihentikan sekarang, dia mungkin hanya punya waktu 1 atau 2 minggu. Mendengar ini, wajah Nathan berubah warna. Dia memandang Nyonya tua Horton. Tuan Horton langsung merasakan matanya berkaca-kaca. Setelah mendengar berita buruk tentang Nyonya Horton yang sudah tua, dia tahu tidak akan ada banyak waktu tersisa, tetapi dia tidak menyangka waktunya akan sesingkat itu. Dia berkata, beli obat ini. Kita harus membelinya. Jika kalian semua tidak mau menjual saham, saya yang akan menjualnya. Orang-orang di belakang Tuan Horton berteriak, ayah. Mereka jelas-jelas tidak bersedia melakukan hal itu. Oliver tidak punya rasa sayang pada neneknya ini. Melihat keadaan sudah sampai pada titik ini, dia hanya menoleh ke Louis. Louis, sejak Selena menemukan Tuan Logan Lee, cabang pertama keluarga telah memenuhi tugas kami kepada nenek. Aku benar-benar tidak bisa memberikan 3% saham. Sekarang terserah padamu apakah kau ingin menyelamatkan nenek atau tidak. Semua mata langsung tertuju ke arah Louis secara serempak. Logan-lah yang telah membuat tuntutan besar di sini, namun tatapan semua orang tampaknya malah mengutuknya. Keira menganggapnya ironis. Tepat saat dia hendak berbicara, Nyonya Horton tua berkata, saya tidak butuh obat ini. Pernyataan ini membuat semua orang mengalihkan perhatian padanya. Nyonya Horton yang sudah tua berkata, saya sudah hidup sampai usia ini, apa yang bisa saya pegang teguh?
Menggunakan 3% saham untuk membeli 2 tahun lagi kehidupan tidaklah sepadan. Bagi tubuh saya yang sudah rusak ini, hidup hanyalah penderitaan. Tidak, Tuan Horton adalah orang pertama yang menolak, kakak, meskipun hanya 2 tahun, kau harus tetap bersama kami. Ya, Bu, Ibu harus hidup dengan baik. Nathan juga menimpali, lalu dengan marah menoleh ke arah Louis. Louis, nenek sudah begitu baik padamu, dan kamu bahkan tidak bisa memberikan 3% saham. Apa kamu benar-benar ingin melihatnya mati? Louis memandang sekelompok orang di hadapannya, tatapannya menjadi berat. Jika dia menyerahkan 3% saham, jabatannya sebagai ketua Horton Group akan terancam, dan cabang pertama keluarga itu pasti akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Tetapi dia tidak peduli sama sekali. Kalau bukan karena neneknya, dia tidak akan menginginkan Horton Group meskipun diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Apalagi hanya 3% saham. Dia kemudian berkata, "Aku." "Tidak." Keira memotong pembicaraannya, dengan tegas melangkah di depannya. "Mau saham? Tidak mungkin. Kami tidak akan memberikannya." Nathan menjadi marah. "Apa katamu? Dasar orang tak tahu terima kasih." Kali ini, bahkan Tuan Horton pun marah. "Istri Louis, kau benar-benar mengecewakanku. Kalau kau tidak mau memberi, aku yang akan memberi." Ekspresi senang tampak di wajah Oliver ketika mendengar ini. Alasan Louis memegang 53% saham adalah karena Tuan Horton, karena menghormati Nyonya Horton yang sudah tua, telah mempercayakan sahamnya kepada Louis untuk dikelola. Terlepas dari siapa yang memberikan sahamnya, kepemilikan mereka akan sama. Namun setelah mendengar ini, Keira berkata, "Kamu tidak perlu memberinya saham." Tuan Horton tampak marah, melotot ke arahnya, "Kalian semua sudah dewasa dan tidak membutuhkan nenek lagi, tetapi aku masih membutuhkan kakak iparku." "Apa? Aku bahkan tidak bisa membuat keputusan tentang sahamku sendiri sekarang." Kemudian, ia menoleh ke arah Louis. "Louis, apakah yang dikatakan istrimu juga merupakan pendapatmu?" "Itu tentu saja tidak." Keira belum memberitahu Louis sebelum membuat keputusan ini. Namun Louis menatap Keira, dan melihat sikapnya yang tenang, tanpa mengetahui apa yang sedang direncanakannya, dia hanya mengangguk. "Ya, kau." Tuan Horton berdiri, gemetar karena marah. "Louis, kau bergantung pada nenekmu sejak kau masih muda, dan hanya demi sedikit uang, kau akan meninggalkannya. Kau benar-benar mengecewakanku." Nathan menambah panasnya api. "Paman, aku sudah pernah bilang, dia lebih buruk dari binatang buas." Tepat saat Oliver hendak mengatakan sesuatu, kepala pelayan bergegas masuk dari luar sambil berseru, "Berita buruk." Semua orang menoleh padanya, "Apa yang terjadi?" Kepala pelayan itu berkata, "Seseorang di luar mengaku sebagai Cory Mills telah tiba, mengatakan bahwa dia adalah dekan Institut Penelitian Clarence." Bab 228. Semua orang sedikit terkejut. Namun, Louis tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap langsung ke arah Keira. Memang, dia tidak melihat tanda-tanda terkejut di wajahnya, dan dia sedikit mengernyit seolah-olah dia memahami sesuatu. Dia berbicara langsung kepada kepala pelayan. "Jika dia ada di sini, berarti dia ada di sini. Apa masalahnya?" Kepala pelayan itu menyeka keringatnya lalu berkata, "Bukan, dia yang bilang ada yang mencuri dari lembaga penelitiannya. Dia sudah memanggil polisi untuk menangkap orang itu." Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Logan menelan ludah dan kemudian menatap Keira. "Itu kau tahu Cory Mills, jadi kaulah yang melaporkanku, bukan?" Louis berkata dengan suara yang dalam dan penuh kemarahan, "Jangan menuduh seseorang tanpa bukti." Namun Logan menjadi marah. "Obat itu ada di bawah kendaliku, dan selalu terkunci di brankas. Tidak seorang pun kecuali Dekan Mills dan aku yang bisa membukanya. Karena Dekan Mills saat ini berada di Oceanion, bagaimana mungkin dia tahu kalau dia tidak memberitahunya?" Setelah itu, Logan menatap Keira. "Meskipun aku mencuri obat itu untuk Nyonya Horton tua. Bukankah kalian semua hanya ingin menghindari pembagian saham? Kalau begitu, mari kita berpisah dengan baik-baik. Mengapa harus melaporkanku?" Selena mengerutkan kening. Dia berkata, "Apa lagi gunanya? Dia takut paman buyut keduaku akan membagikan saham. Dengan cara ini, tidak ada yang perlu membagikannya. Sungguh praktis." Dia mendesah pelan dan menatap Louis dan Keira. "Paman, Bibi, lembaga penelitian memiliki kendali ketat atas obat-obatan. Dengan melakukan ini,
kalian memutus jalur kehidupan nenek buyut. Nathan mengumpat dengan marah. Louis, dasar. Bahkan jika Logan melanggar hukum, itu demi nenekmu. Orang luar saja sudah melakukan hal-hal seperti itu demi nenekmu, bagaimana denganmu? Apakah seekor anjing memakan hati nuranimu? Oliver kemudian berkata dengan nada mengancam, Ayah, kurasa mungkin Louis tidak tahu tentang ini, mungkin ini semua diatur oleh istrinya. Mendengar kata-kata itu, Nathan semakin marah. Louis, kau tahu atau tidak tentang ini? Kalau kau tidak tahu, dan itu semua ulah istrimu, ceraikan dia sekarang juga. Kita, keluarga Horton, tidak menginginkan menantu perempuan yang tidak patuh seperti dia. Keira tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Louis. Dia tidak ingin berurusan dengan yang lain, tetapi beberapa hal harus dijelaskan kepada Louis. Dia baru saja hendak berbicara ketika dia melihat Louis melangkah di depannya dan berkata, itu keputusan bersama kami. Keira tercengang. Dia tidak pernah menyangka Louis akan begitu mempercayainya. Hal itu membuatnya terkejut, namun bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman. Tuan Horton, setelah mendengar kata-kata Louis, mengangkat tongkatnya dan bermaksud memukulnya. Makhluk tak tahu terima kasih. Louis, kau anak tak tahu terima kasih. Aku akan menghajarmu sampai mati. Louis tidak mengelak dari pukulan paman buyutnya itu karena lelaki tua itu sudah tua sekali. Kalau dia mengelak, bisa-bisa punggungnya cedera dan itu bisa berakibat fatal. Tongkat itu hendak memukulnya ketika Keira melangkah maju dan menangkap tongkat itu. Tuan Horton melotot ke arahnya, wajahnya yang tua berkerut karena marah, lalu berteriak, apa yang kau lakukan? Keira mendesah, Paman, keadaan tidak seperti yang kau kira. Biarkan Dekan Mills masuk, aku janji akan ada titik balik. Namun, Tuan Horton berteriak dengan marah, apa titik baliknya? Polisi sudah di sini dan akan membawa Tuan Lee pergi. Bagaimana dengan obatnya? Apakah kita harus menyembunyikannya? Logan mencibir. Bahkan jika kau menyembunyikan obatnya, bagaimana dengan sisanya? Aku tidak membawanya sama sekali. Tuan Horton lalu menggebrak meja dengan tangannya. Louis, Keira, bagaimana kalian bisa sebodoh ini? Namun, Nyonya Horton yang sudah tua berkata, saudara ipar, berhentilah memarahi mereka. Louis dan Keira bukan anak-anak seperti itu. Mereka tahu apa yang harus dilakukannya. Nathan mencibir, Bu, di saat seperti ini, meskipun sudah memberinya lebih dari 20% saham, dia tidak mau memberikan 3% pun. Bagaimana ibu masih bisa berbicara untuknya? Oliver berbicara dengan nada dingin, Nenek, sebenarnya, jika Louis benar-benar tidak mau melepaskan saham-saham itu, aku bersedia membantumu. Sayang sekali sekarang polisi terlibat, kita bahkan tidak punya kesempatan itu. Sementara mereka berbicara, kepala pelayan sudah membawa Dekan Mills dan petugas polisi masuk. Begitu dia masuk, Cory menatap lurus ke arah Logan. Lihatlah dirimu, Logan. Aku sangat mempercayaimu, berpikir bahwa sebagai kerabat jauh keluarga Cobb, kau tidak akan diancam oleh siapapun. Namun, kau akhirnya mengkhianati kepercayaanku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Keira kemarin, dia pikir itu adalah kesalahpahaman dan bergegas kembali ke Clarence semalaman. Namun ketika dia membuka brankas tempat obat-obatan itu disimpan, dia menemukan bahwa sebanyak 50 dosis obat telah hilang. Dia benar-benar ketakutan saat itu juga. Dia bergegas kembali semalaman hanya untuk memberi Nora penjelasan. Mendengar hal ini, Logan langsung berkata, Dekan Mills, biar aku jelaskan. Aku melakukannya untuk menyelamatkan seseorang. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Pak Polisi, buktinya kuat, bawa dia pergi. Perintah Cory. Di hadapan Nora, Cory tak berani ragu. Nilai obat-obatan curian itu tak terukur. Polisi meminta kami untuk melakukan evaluasi. Obat-obatan itu belum beredar di pasaran, jadi belum ada harga yang ditetapkan. Dia mengatakan itu sebenarnya agar Keira mendengarnya. Keira mendengus. Baru saja, Tuan Lee meminta 3% saham, coba saya lihat. 3% saham Horton Group itu berapa miliar dolar? Dia menoleh untuk melihat Louis. Louis ikut bermain, ini sekitar. Tidak, Logan panik. Sekarang kejahatannya akan dinilai berdasarkan harga obat-obatan terlarang. Jika benar-benar bernilai miliaran, dia mungkin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia menatap langsung ke arah Selena dan berteriak, saya tidak meminta 3% saham, dialah yang menginginkannya.
Saya tidak mengambil sepeser pun, saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk keluarga Kop. Anda dapat memeriksa rekening bank saya jika Anda tidak percaya kepada saya, tidak ada sejumlah besar uang yang masuk akhir-akhir ini. Pernyataan itu benar. Sebagai kerabat jauh keluarga Kop, dia dapat menggunakan kejadian ini untuk memperkuat hubungannya dengan mereka, yang nilai masa depannya tidak terhitung. Kata-katanya membuat Selena pucat pasi. Melihat semua rencana Selena terbongkar, Keira akhirnya merasa puas. Ia mencibir, "Baiklah, mari kita hitung 100 kali lipat harga pasar setelah obat-obatan itu dirilis. Obat klinis yang belum dirilis pasti lebih mahal daripada obat yang sudah beredar di pasaran." Cory mengerti dan melaporkan angka tersebut kepada polisi, angka yang tidak terlalu tinggi, paling tinggi, Logan akan dipenjara 2 hingga 3 tahun. Tetapi reputasi Logan di industri itu benar-benar hancur, dan dia tidak akan pernah bisa lagi menjadi peneliti setelah dia keluar dari penjara. Ini adalah hukuman terbesarnya. Logan segera dibawa pergi oleh polisi, hanya menyisakan anggota keluarga Horton. Nyonya Horton tua mencibir. Jadi bukan Logan yang bersikap sangat tidak masuk akal, tapi Selena yang menginginkan uang. Apa ini? Bahkan saat cabang pertama keluarga mencarikan obat untukku, apakah kita perlu bersikap tegas soal uang? Selena menjadi sepucat kertas. Oliver menyeringai malu lalu berkata, "Nenek, apakah nenek masih menyalahkan kami? Apapun yang terjadi, Selena sudah menemukan obatnya untukmu. Kalau saja Louis setuju untuk menyerahkan sahamnya lebih awal, kita tidak akan mengalami kekacauan ini. Sekarang, lihat apa yang terjadi, obatnya sudah habis." Nathan mengerutkan kening. "Louis, hanya demi saham, apa kau akan mengabaikan nyawa nenekmu? Kau benar-benar berdarah dingin dan kejam. Kau tidak berperasaan dan tidak setia. Aku tidak punya anak seperti itu." Tuan Horton juga membanting tongkatnya ke tanah, benar-benar cemas dan sangat khawatir. "Louis, bahkan jika kau tahu ini jebakan, bahkan jika kau tahu ini adalah konspirasi cabang pertama, apakah perlu bersikap begitu kejam? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Obat-obatannya sudah habis, bagaimana kau akan menjawab pertanyaan kakak iparmu?" Louis tidak menanggapi tuduhan ini tetapi dengan percaya diri menatap ke arah Keira. Memang, sesaat kemudian, Keira berkata dengan tenang, "Siapa bilang obatnya sudah habis? Bukankah obatnya sudah diantar sekarang?" Bersambung ke bab selanjutnya.